Padamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangatlah dekat. Bahkan dalam surat Qaf Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Di saat kita berjalan, Allah Subhanahu wa taala berlari menuju kita. Di saat kita berlari, Allah terbang menghampiri hambanya. Ma tadlubu minni, adakah sesuatu yang kau minta dariku? Pasti aku akan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One yang berbahagia dan di mana saja berada. Baik, kali ini pemirsa juga di rumah kita akan mengupas tentang jangan berhenti berdoa. Nah, bulan-bulan ini bulan baik, hari baik untuk berdoa dan diijabah. Doa-doa kita tentu ada syarat-syarat dan kita akan mengupas itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahagia rasanya kita bersama guru-guru kita, bersama guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Husairi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan secara spesifik tentang ibadah puasa. Ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dipanggil orang beriman agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari ayat 183 sampai ayat 187 itu surat Al-Baqarah, jantungnya ada di doa. Sebagaimana guru tadi menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangatlah dekat. Bahkan dalam surat Qaf Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Di saat kita berjalan, Allah Subhanahu wa taala berlari menuju kita. Di saat kita berlari, Allah terbang menghampiri hambanya. Ma tadlubu minni, adakah sesuatu yang kau minta dariku? Pasti aku akan berikan. Apalagi di saat-saat sahur diisi dengan sholat malam yang panjang, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, kemudian ditutup dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaratnya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan pula dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah pasti Allah kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kita butuh Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Kita ini lemah, butuh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nabi-nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara para nabi, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 dan dijelaskan 84-nya, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru anta arhamur rahimin. Dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub alaihissalam diberikan kekayaan, kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pasangan. Kemudian Allah uji. Begitulah para nabi dan rasul, makin diuji makin memuncak keimanannya, makin diberikan nikmat makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dari hartanya, kemudian diwafatkan anaknya, kemudian diambil kesehatannya, menjadi orang yang sakit pada saat itu. Berapa lama sakitnya? Kurang lebih 7 tahun. Dan dia tidak pernah berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menyembuhkan penyakitnya. Kalau Allah memberikan kesehatan 20 tahun lamanya, berikanlah sakit itu 20 tahun juga biar sesuai. Karena dorongan istrinya, kemudian dia nabi, sudah mulai terganggu ibadahnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Hartanya yang hilang karena berdoa, husnuzan, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, sabar atas ujian yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Allah kembalikan hartanya 2 kali lipat. Kemudian Allah lipat gandakan anak yang tadi 12 menjadi 24 anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sakitnya zaman itu belum ada sebelumnya, yang lebih dahsyat daripada penyakit itu, dan setelahnya nggak ada lagi penyakit setelah itu. Dia berdoa kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Kalau pemimpin yang saleh, yang taat kepada Allah, yang mengajak warganya, rakyatnya untuk taat kepada Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Kalau Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ada jaraknya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala 60 lapisan. Yang tidak ada lapisannya dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1, kemudian surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi enggak orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ada mereka itu hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa menjelang berbuka, itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takutlah kita kepada dakwatul mazlum, orang yang dizalimi. Dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar nasihat dari guru kita Ustaz Abu Somad bahwa selama ini ternyata doa kita numpang lewat orang tua kita. Jangan lupa itu dengan orang tua kita yang setiap malam berdoa kepada kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat Allah jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Amin. Kemudian juga bagi yang masih hidup Allah panjangkan usianya, Allah berkahi dia. Amin. Dan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah serius. Sungguh-sungguh, jangan main-main, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa antum mauqinuna bil ijabah, yakin nggak doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau nggak yakin nggak akan mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat-tempat mustajab di Multazam, di Raudhah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada diberikan kesempatan selama masih hidup haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Saya baca doa ini dikabulkan oleh Allah, saya hajinya dihajikan oleh orang tua saya umroh diumrohkan oleh mertua saya, karena doanya kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan-bosan kita berdoa kepada Allah dan minta doa kepada orang tua kita. Kemudian jangan lupa minta doa kepada guru-guru kita. Di antara sunnah baginda Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan kalau Anda nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dia tidak dikenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Setiap doanya dikabulkan oleh Allah. Lantaran apa? Gara-gara dia taat kepada orang tuanya. Makanya kalau kita ketemu ulama, ustadz kita, guru-guru kita, yang harus kita lakukan sunnah Nabi adalah bukan hanya selfie. Boleh selfie, silakan boleh, tapi yang utama adalah minta doa dari orang-orang soleh, ulama kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih luar biasa. Para jemaah yang mulia di studio, siapkan pertanyaan. Segmen selanjutnya kita akan bertanya. Tapi pemirsa TV One yang berbahagia, kembali lagi di indahnya Ramadan. Dan yang terhormat Ustadz Somad dan Ustadz Said Kutub, kita berikan ke mereka yang bertanya. Tadi kan dia mendengar saja. Ya. Baik, siapa yang mau tanya? Wah, ini dia nih, banyak. Saya mohon izin ya dari yang banyak, saya pilih Bapak. Ya, coba Pak. Nama, alamat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hendra dari Bukit Tinggi. Yang minta saya tanyakan Ustadz, di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita iman kita berada dalam titik nadir.
Nah, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Berdoa kita kadang-kadang tidak, rasa-rasanya tidak dikabulkan Allah pemikiran kita. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendra, kita tampung. Siapa lagi? Ya Pak, yang belakang. Oke, mahasiswi sepertinya nih. Oke, lanjut. Siapa namanya dan alamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fadila, alamat Taro, Bukit Tinggi. Begini Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Tadi disampaikan bahwa doa kita kalau di bulan puasa Ramadan, terutama pada masa malam Lailatul Qadar tuh lebih diutamakan Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang membedakan malam Lailatul Qadar dengan malam lainnya, dan apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya, berkahan Ramadan, adanya pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan, penuh dengan keberkahan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakannya pahala yang sunnah menjadi wajib, wajib dikalikan 70 kali lipat dan seterusnya. Kemudian idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu lebar-lebar surganya Allah, ditutup rapat-rapat nerakanya Allah, kemudian dibelenggunya para setan. Ini orang mudah dalam melakukan kebaikan. Nuansa bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Lagu-lagu aja berubah menjadi lagu-lagu religi. Kemudian kita di siang hari kalau ngelihat kecoa ibarat kurma, ya kan? Kemudian juga kita lihat bensin ibarat marjan. Itu kalau suasana di bulan Ramadan dan bulan puasa. Dan yang gak kalah hebatnya adalah bulan Ramadan ada malam yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih hebat daripada 1000 bulan. Doa kita kalau dikabulkan oleh Allah luar biasa, bertepatan di malam kemuliaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia, ini baru berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Makanya ibaratnya kita nuzul Quran 17 Ramadan. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 17 Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia, wallahu a'lam bishawab, hanya ada di bulan Ramadan. Dan kapan waktunya? Di 10 hari yang terakhir. Kemudian carilah di malam-malam yang ganjil dan genap. Walaupun ganjil dan genap itu urusan pemerintah, ya kan? Ganjil dan genap itu berlaku kalau di Jakarta tuh ya, mungkin di wilayah tempat yang lain. Dan itu cari di malam-malam kemuliaan. Kalau kita berdoa dimudahkan oleh Allah. Di saat itu di malam kemuliaan kita sholat tarawih 2 rakaat. Kemudian kita melakukan aktivitas ibadah lainnya, kita wafat maka dihitung 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Makanya hebatnya, keberkahannya umat Nabi Muhammad SAW, mungkin usianya nggak panjang, antara 60 sampai 70 tahun umat Nabi Muhammad SAW, dan kalaupun yang lebih dari itu sedikit. Wa qalluhum mayyajuzu dzalik, kata baginda Nabi. Makanya yang usianya 69 tahun siap-siap tahun depan. Ya, namanya umur, usia nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau kebalikannya saya belakangan bapak ibu dulu. Tapi kalau di antara ustadz-ustadz ini kemungkinan saya duluan setelah takziah ke rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Satu, kita sungguh-sungguh tidak main-main kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, ada tempat-tempat mustajab. Kemudian minta doa orang tua, ulama-ulama kita. Kemudian tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bisa langsung diberikan di dunia, bisa cepat, bisa lambat, atau bahkan doa kita dikabulkan di akhirat nanti. Ini adalah doa-doamu yang selama ini engkau panjatkan, maka diberikannya oleh Allah. Atau juga bisa jadi ini lebih baik, maunya Allah, bukan maunya kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita cintai, yang kita sukai enggak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kurang baik di mata kita sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.